Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3B Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugasnya sebagai pemimpin agama dan pemerintahannya. Pada awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sudah digoncang oleh pemberontakan dari orang-orang murtad, orang-orang yang mengakui sebagai nabi, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, beliau memusatkan perhatiannya untuk mengurangi pemberontakan yang dapat mengacaukan keamanan dan dapat mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari Islam. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar masih sama seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid, keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan, dan lain-lain. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak lama, tetapi beliau telah berhasil memberikan dasar-dasar kekuatan bagi perjuangan perluasan dakwah dan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu pendidikan Islam pada Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid, di pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru di tiap daerah yang bertugas untuk mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran agama Islam lainnya, seperti fikih bagi penduduk yang baru masuk Islam. Pada masa Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca, menulis Al-Quran dan menghafalkannya, serta belajar tentang pokok-pokok agama Islam. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju, sebab Umar memerintah negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Yang ketiga yaitu pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh beda dengan masa sebelumnya. Pendidikan Islam di masa ini hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Proses pendidikan Islam pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh para peserta didik yang ingin menuntut ilmu dan belajar agama Islam. Dari segi pusat pendidikan juga yang lebih banyak, sebab pada masa ini para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ada satu usaha yang cemerlang yang telah terjadi berpengaruh luar biasa bagi pendidikan Islam, yaitu untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan penyalinannya, karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran
Untuk selanjutnya yaitu pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Pada awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib sudah diguncang peperangan dengan Aisyah, istri Rasulullah, beserta Tolha dan Abdullah bin Zubair karena kesalahpahaman dalam menyikapi kematian Utsman bin Affan. Pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib masih berjalan seperti apa yang telah berlaku sebelumnya. Selain adanya motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina pada masa Rasulullah SAW, juga ada tumbuh motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina oleh kaum Syiah dan Khawarij. Dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah, tauhid, sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi, ambisius kekuasaan dan kekuatan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada perkataan saya yang masih salah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.